channel. Di Gua Seluman atau dalam bahasa Indonesia tertulis Siluman, satu situs yang konon katanya pesanggerahan peninggalan dari HB2. Ada apa dan akan kita koreksi lebih jauh bersama dengan Kang Anwan, Kang Arif, Kang Sanjok sudah siap di mata air pesanggerahan. Terus ikuti kami. Jadi teman-teman, ini Kang Anwan, Kang Sanjok dan Kang Arif baru berinteraksi dengan yang lelah di sini. Hasilnya seperti apa? Nanti akan coba kita diskusikan. Luar biasa ya kekuatannya ini. Cerita Kang, cerita. Sebenarnya saya tadi coba untuk berinteraksi, ternyata mereka seperti nggak terima itu. Dan nggak boleh main-main di sini. Ternyata kekuatan Bisa diajak ngobrol nggak? Coba nanti kita berinteraksi. Tapi sekilas saya melihat bahwa sini ada penolakan. Seperti ada apa ya, ular tapi pakai mahkota. Sekilas saja, tapi awalan sebenarnya seperti apa kita nggak tahu. Nanti kita akan mencoba untuk mengeksplor lebih dalam di sini nanti seperti apa. Sama kita sama Kang Wawan sama Kang Sanjok mungkin nanti bisa mengenalkan lebih dalam. Ini benar-benar nyata energi. Cerita kan? Bisa cerita. Ternyata pusatnya energi atau kekuatannya di sini. Di sini semacam ada semacam kalau bilang orang yang sebenarnya di sini yang sudah lama sekali dan energinya menguasai. Melihat perwujudan apa? Seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa itu seperti seekor wadah yang mahkota.
bahwa seperti apa sih? Karena jenengan Islam itu kayak apa saja. Assalamualaikum. Tunggu ditanya kan. Mau bertanya. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Niki kalih yang sinten nggih? Ngobrol di sini. Terus apa? Sini apa? Ini. Asal sana. Baik teman-teman, ini kita mau coba diskusi terkait dengan apa yang tadi mereka interaksikan dengan yang ada di sini. Boleh cerita dulu Kang Awan. Mungkin mulai dari sejarah dulu, barangkali tadi sudah sempat untuk masuk ke masa lampau. Seperti kita ketahui kan bahwa ini merupakan gua siluman kan, gua siluman yang terletak di daerah Merbah, Wonocatur, betul kan ya? Yogyakarta. Menurut literatur sejarah bahwa gua ini atau tempat ini dibangun pada masa Syekh Sultan Hamengkubuwono II. Itu antara tahun 1800 akhir sampai 1890-an. Berarti 1870 sekian sampai 1890 sekian itu. Dari tempat ini dibangun sebagai tempat peristirahatan. Pesanggeran ya. Pesanggeran. Di sini dulu juga apa? Kan kita lihat ya tadi tempatnya luas, besar. Ada beberapa bagian itu dulu yang terbuka itu dulu tuh sebagai taman. Taman, ada tamannya, terus juga ada bangunannya dulu kan ya. Taman air apa ya dulu? Ya taman kan, semacam taman, emang ada airnya. Di sebelah kiri kanan ada kolamnya. Kolam untuk istilahnya untuk mandi, untuk mandi para keluarga raja. Itu selain itu juga selain untuk tempat wisata atau peristirahatan juga tempat untuk ritual, meditasi, semedi. Karena hampir semua tempat pesanggeran keraton itu selain digunakan untuk wisata atau peristirahatan juga digunakan untuk semedi. Seperti di Taman Sari, seperti di pesanggeran Warung Boto dan tempat-tempat yang lainnya. Jadi ada beberapa macam fungsi. Juga selain itu juga di tempat sebagai tempat untuk benteng kan? Benteng yang keselamatan. Jadi misalnya nih ketua-ketua kerajaan ada kekacauan, ada apa? Misalnya itu ada perang, mungkin ada perang atau pulang kerajaan itu bisa melarikan di pesanggeran ini. Bisa di pesanggeran Warung Boto atau bisa di pesanggeran Gua Siluman ini. Betul itu. Jadi makanya kan tempatnya tinggi. Itu tinggi sekali. Tinggi sekali, bisa buat benteng juga. Dan itu tempatnya terpendam. Betul. Di bawah ya, di dataran rendah. Itu. Ada yang menarik di pesanggeran ini kan. Jadi kalau di tempat lain itu kan mereka punya nama pesanggeran Berketawa, pesanggeran ini. Kalau di sini itu di literatur apa disebut juga pesanggeran? Karena yang apa terkenal di masyarakat di sini justru nama gua Silumannya, Siluman. Jadi memang dalam literatur itu kurang banyak ditemukan keterangan tempat ini kan ya. Itu untuk masalah nama gua Siluman. Jadi maaf ya, saya dapat petunjuk itu tadi bahwa sebenarnya bukan siluman kan, itu bukan siluman, tapi gua Sileman. Iya, Sileman itu kalau bahasa Jawa itu silem. Silem itu menyelam. Nah itu silem buat sileman, buat menyelam. Istilahnya itu buat ritual tepuk kungkum. Karena memang di sini ada. Iya, berarti di tempat ini tuh sumber mata air. Ini tempat khusus untuk
ritual topo kungkum. Jadi meditasi sembari kungkum. Ya. Jadi ini bukan tempat pemandian kan? Ini bukan pemandian. Yang kalau yang pemandian itu di luar pemandian. Kalau di sini tuh khusus untuk raja. Untuk ritual kungkum. Silem dengan menyelam. Kalau bahasa kan sileman. Akhirnya lama-kelamaan itu akrab dengan siluman itu tadi. Padahal itu sebenarnya dulu silem. Dulu silem. Tapi secara aura memang merasakan ya bahwa di sini suasananya. Iya. Walaupun di tepi jalan besar sebenarnya. Iya masih. Jadi memang dulu tempat yang dipilih juga nggak sembarangan ya. Jadi konon tuh dulu ini tuh sebenarnya tuh dibangun pada masa era Panembahan Senopati. Sudah mulai. Iya, 1600 sekian tuh Panembahan Senopati itu mau membangun sebuah pesantren di sini, tepatnya di sini. Tapi karena ada suatu masalah atau apa, akhirnya nggak diteruskan. Tapi dasar-dasarnya itu udah ada, fondasi-fondasinya udah ada. Terus ditinggalkan berapa ratus kemudian. Kan Panembahan Senopati, era Panembahan Senopati kan 1600 sekian kan. Iya. Terus era dinasti Mataram yang di Jogja itu kan 1700. Berarti ada rentang waktu yang sangat panjang sebenarnya. Betul. Jadi waktu masa Sultan Hamengkubuwono II itu memang terkenal dengan pembangunannya kan. Betul, Sultan Sugih. Iya, seperti benteng Baluwarti yang di keraton itu kan yang bangun itu masa emang HB kedua. HB kedua. Taman Sari juga tuh HB kedua. Terus Warung Boto juga HB kedua. Jadi memang terkenal dengan pembangunannya. Infrastruktur. Setelah itu makanya terus sama Hamengkubuwono II diteruskan membangun di sini. Itu sebagai tempat untuk ritual untuk peristirahatan juga untuk ritual juga untuk sebagai benteng pertahanan. Seperti itu. Jika waktu ada serangan bisa lari ke tempat ini. Itu. Kak Arif menambahkan sebelum Kang Sajak nanti satu saja mungkin satu pertanyaan, kenapa Panembahan Senopati membangun di tempat ini untuk awalnya yang pertama kenapa gitu. Itu kan mungkin suatu pertanyaan, kenapa nggak di mana tempat yang mungkin di puncak gunung atau yang lebih tinggi. Biasanya kan kalau pesantren ini tempat yang tinggi gitu loh. Nah, tapi ini malah di bawah gitu loh. Kenapa dipilih? Karena mungkin kalau saya melihat tanah itu mempunyai aura yang bagus gitu. Seperti kata yang lawan bahwa itu sileman mungkin ya. Sileman itu mungkin nyilam itu kan identik dengan air, ungkum ya. Berarti itu memang auranya di sini tuh adem, anyep adem untuk orang meditasi ritual atau mengamalkan suatu ilmu. Kalau misalnya seperti itu. Dan kebetulan ada sumber mata air yang kelihatan nggak? Sebenarnya itu bukan sumber mata, ini sumur kan? Oh ini sumur? Iya. Ini sebenarnya itu sumur dulu. Emang dibangun kan yang namanya apa? Ada daratan rendah ya kan ya. Jadi di waktu pembangunannya itu yang keluar air itu di sini. Jadi emang itu sumur ini. Kalau menurut saya juga ini kan tempat untuk pasangan untuk mengenal suatu ilmu gitu. Mungkin ilmu kan banyak macam-macamnya. Dan saya merasa di sini memang banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Dan mungkin itu juga mungkin khotam-khotam yang dulu memang pernah mengikut orang yang mengalami ilmu di sini dan dari sini kembali ke sini gitu. Dan itu banyak sekali. Dan tadi ada beberapa yang mencoba masuk ke saya dan cukup kuat, tapi saya memang nggak suka dimasukin, jadi memang saya tolak. Tapi cukup menguras tenaga untuk menghalaunya. Jadi kalau teman-teman Gereng Ajiwa mau ke sini, mungkin bisa salam dulu, karena memang di sini kekuatannya memang nggak sembarangan gitu loh. Gitu. Kalau untuk mungkin kalau orang yang suka istilahnya apa ritual menarik pusaka, mungkin di sini mungkin ada pusaka yang lebih bagus dan itu mungkin Kang Sajak bisa memberikan wejangan sedikit. Dan saya merasa memang di sini ada semacam itu banyak. Kalau orang, tapi itu kan jodoh. Jadi kalau orang misalnya mau ritual di sini mungkin suatu saat misalnya mungkin mendapatkan secara cuma-cuma, nggak usah ditarik atau benar, dan itu akan muncul sendiri dan mengikut, ada yang banyak seperti itu. Cukup? Kalau Sajak ada yang mau disampaikan, monggo silakan. Ya. Kalau menurut saya ini buah sileman ya, tadi Bang Lawan menyampaikan beberapa sesuatu namanya buah sileman ya, bukan sileman.
Ya entah namanya itu entah siluman atau kalau siluman bahasa sekarang ya bahasa dari Tuhan. Lebih enak ngomong siluman daripada siluman. Ini sebelum hari kedua ya itu sudah ada tapi dulu tempatnya nggak gini ya. Mungkin ada pepohonan yang besar gitu ya dulu kan gitu. Belum dibangun gitu. Yang intinya ada tempat kayak gini itu pasti ada penghuninya. Apalagi tempatnya apa tuh tertutup, ada airnya, ada lorong-lorongnya, itu pasti ada penghuninya. Ya mungkin untuk bagi teman-teman semuanya yang mau datang ke sini harus berdoa dulu gitu aja. Hati-hati uluk salam gitu. Karena tempat-tempat kayak gini, apalagi kalau yang peka kan ya, peka main tempat kayak gini, nanti langsung cepat sekali. Dan untuk melatih ini apa namanya kan Spiritual, kebatinan. ketajaman ini ya bisa ya. Iya sebenarnya melatih ketajaman itu dimanapun tempat bisa gitu ya. Tapi tergantung orang juga, ada yang suka mungkin bungkum ya. Bungkum itu kan banyak sekali manfaatnya dan kalau dijelaskan masalah bungkum itu sangat banyak sekali. Tapi ada orang yang bilang katanya bungkum itu syirik lah, menurut pengetahuan dia. Tapi bungkum itu bukan seperti syirik atau musyrik enggak. Tinggal lihatnya itu juga untuk kesehatan sangat bagus sekali itu. Betul. Itu aja menurut saya. Kan Wan melihat sesuatu nggak di sini? Ketika kita datang tadi, baru datang masuk itu tadi. Baru datang masuk udah. Waktu tadi bentar di interaksi itu memang ada seperti bayang-bayang. Emang di sini ada penguasa baiknya. Jadi nonton ya. Jadi kalau lihat tuh sosok wanita. Sosok wanita ada beberapa ya, tapi di sini ada sosok wanita yang apa itu kurang jelas tadi. Sosok wanita dari setengah badan itu orang, setengah badan itu seperti apa ya? Ikan, Kelapa atau kurang jelas ya? Kurang jelas ya. Jadi kurang jelas. Jadi belinya ada di pojokan dan ya, semua sebelah saja itu keluar. Ya, jadi kita masih berada di area komplek Gua Siluman. Ini satu tempat yang konon itu katanya sebuah tempat pemandian ya. Betul kan? Maksudnya. Jadi ini tempat pemandian para baik keraton kan, para putra putri lah. Itu pemandian. Ada 2 pemandian ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu pemandian. Memang udah lama. Jadi yang luar ini untuk pemandian, khusus mandi aja. Yang di dalam sana tadi untuk ritual kungkum. Gitu. Nah, di sini kan ini kan luas sekali. Taman. Ini dulu taman kan? Ini dulu taman. Jadi nggak los ini ada taman-tamannya kan, ada pohon-pohonnya, semacam kebun lah kan, gitu. Jadi benar-benar asri itu. Untuk mandi juga ini udah banyak tanaman hijaunya, jadi sangat indah sekali, seperti itu. Dan dulu airnya itu keluar dari mulut burung tuh kan, gitu. Keluar dari mulut airnya keluar dari mulut burungnya, memancur dari situ. Gitu. Itu nggak tahu burung apa ya, burung apa kan ada? Burung Garuda atau burung Garuda ya, kurang paham. Ya, aku nggak tahu. Burung yang keram ular itu ya. Itu memang kalau dalam. Dan temboknya sangat tinggi sekali, memang benar cocok untuk pertahanan. Gitu. Dan benteng dan ada pintu keluar, ada belakang itu ada pintu keluar. Kan kalau ada serangan bisa keluar lewat pintu belakang. Betul. Dan masih ada kamar-kamar kan, ada ruang sendiri kan sana ya. Itu apa? Ini ada bekas juga di dekat kolam itu ada bekas. Nah itu dulu tempat untuk ganti busana ya. Ada bekas masih ada bekas batu batanya itu. Itu ada itu untuk tempat apa itu? Tempat salin busana. Nah, ganti busana, ganti baju lah istilahnya seperti itu. Kiri kanan ada. Itu masih ada bekasnya. Yang luar biasa, dengan desain yang luar biasa, dan kita tidak menyangka kalau nenek moyang kita sudah secanggih ini. Dan konon menurut literatur atau menurut kepercayaan masyarakat ya bahwa tempat ini belum digunakan
katanya belum digunakan belum sempat digunakan untuk mangkrak. Tapi yang saya lihat tadi ini udah digunakan, udah digunakan sebagai pesanggeran. Gitu. Kalau di sini energinya masih terasa sangat. Ini aku kata di sana ya, di kolam. Kalau di sini ada sebenarnya, tapi nggak terlalu kuat. Karena memang kalau orang bilang di sana itu rumahnya, tempatnya istirahat, apa itu menetap. Nah, mungkin kalau pas keluar di sini ada juga, tapi yang comfort kita bisa. Jadi ada beberapa unsur yang ada yang makhluk positif, ada yang negatif, ada macam-macam. Yang di kolam tadi itu positif, tapi yang beberapa tempat itu ada yang negatif, banyak negatif. Nanti masuk ke dalam aja, kita lihat ke dalam. Dulu kita explore ke dalam. Gimana? Nah, kalau menurut saya kan ini utama yang di pintu ini, tetapi ternyata tidak makan. Ya, yang itu yang paling pokok itu ya, pemandangan itu kan. Kalau yang utama ini kan semacam mana aja, semacam itu masuk aja kan. Itu masuk itu ada kamar, banyak ada kamar-kamar yang ada kamar-kamar sendiri. Itu istirahat, untuk istirahat. Dan ini kan karena dataran rendah, jeleknya tuh sama warga tuh digunakan untuk sebagai pembuangan air limbah. Sampai sekarang pun masih. Jadi limbah dari penduduk itu masuk lewat sini karena dataran rendah itu. Makanya di dalam mungkin nanti bau itu merah lah. Itu sangat disayangkan. Baik kalau perjalanan yang lumayan melelahkan tapi sekaligus menyenangkan. Kita akan melanjutkan perjalanan di tempat-tempat lain yang semoga lebih menarik dan lebih menantang. Terus saksikan kami di channel YouTube Itu Rasa Jiwa.